Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Husnia. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi organisasi dan strategi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sistem informasi atau SI dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. SI dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Organisasi harus memperhatikan pengaruh dari sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Interaksi antara sistem informasi dan teknologi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor penghubung di antaranya struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan kebijakan manajemen. Selanjutnya adalah hubungan dua arah antara organisasi dan teknologi informasi. Maksudnya, organisasi dan teknologi informasi memiliki hubungan yang timbal balik. Tetapi, hubungan dua arah yang terjadi ini ditengahi oleh berbagai faktor, diantaranya ada environment atau lingkungan, budaya, struktur, politik, proses bisnis, dan keputusan manajemen. Hal ini terjadi tak lain hanya untuk mencapai tujuan manajemen, yakni transparansi sistem informasi dan efektivitas perusahaan. Sebelum lebih lanjut, kalian harus tahu nih apa itu organisasi. Nah, secara teknis, organisasi adalah struktur sosial resmi yang stabil dan memiliki sumber-sumber dari lingkungan serta memprosesnya untuk menghasilkan output. Lalu secara perilaku, organisasi adalah sekumpulan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang perlu diseimbangkan sepanjang waktu melalui konflik dan resolusi konflik. Lalu secara keperilakuan, organisasi menekankan pada hubungan kelompok, nilai, dan struktur. Organisasi tentunya memiliki karakteristik umum, diantaranya yang pertama, sebuah organisasi pasti memiliki pembagian tenaga kerja yang jelas, atau sering kita sebut dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Pastinya setiap organisasi memiliki sumber daya manusia atau pekerja yang dimana mereka mempunyai tugas dan pekerjaannya masing-masing. Yang kedua, sebuah organisasi juga tersusun atas hierarki atau terstruktur seperti ada pimpinan, ada wakil pimpinan, kepala bagian, dan sampai staf terakhir. Biasanya model hierarki sebuah organisasi itu adalah seperti bentuk piramida, di mana pada level atas merupakan top management, yang kedua middle management, dan yang terakhir low management. Yang ketiga, ada prosedur atau aturan yang eksplisit atau jelas dan tidak berbelit-belit. Yang keempat, keputusan yang dihasilkan bersifat netral dan universal. Yang kelima, posisi jabatan berdasarkan kualifikasi, teknis, dan profesionalisme. Yang keenam, efisiensi organisasi yang pastinya maksimum. Organisasi juga mempunyai hubungan dengan lingkungan. Lingkungan biasanya berubah lebih cepat daripada organisasi, seperti contoh saat ini. Di lingkungan sekolah-sekolah, universitas, perguruan tinggi, lembaga, biasanya melakukan pembelajarannya di kelas atau offline. Akan tetapi lingkungan berubah dengan adanya wabah COVID-19 yang menjadikan proses lingkungannya berubah begitu cepat. Semua orang-orang dirumahkan dan ini akan otomatis merubah proses organisasi dalam lingkungan tersebut. Lalu, kegagalan organisasi adalah ketidakmampuan untuk mengatasi perubahan lingkungan yang cepat dan kurangnya sumber daya untuk bertahan. Lalu, teknologi informasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi menerima perubahan lingkungan dan membantu organisasi beraktivitas di lingkungan. Lalu, bagaimana sistem organisasi mempengaruhi organisasi perusahaan? Nah, pada sudut pandang ekonomi, teknologi informasi merubah biaya modal dan biaya informasi karena mereduksi biaya agen dan biaya-biaya transaksi. Atau dengan kata lain, perusahaan dapat menyusutkan biaya dengan berinvestasi untuk teknologi informasi. Dan yang kedua, ada dampak budaya organisasi.
atau pada sudut pandang budaya organisasi. Teori berbasis di sosiologi organisasi ini di mana terdapat beberapa sudut pandang tentang bagaimana dan mengapa perusahaan harus berubah dengan pelaksanaan aplikasi teknologi informasi yang baru. Sistem informasi juga dapat digunakan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Di antaranya dengan cara yang pertama ada model kekuatan kompetitif porter, yang kedua ada pesaing tradisional atau dengan memperkenalkan produk baru dan layanan, dan berusaha untuk menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka dan memaksakan beralih daya pada pelanggan mereka. Yang ketiga ada pesaing pasar baru, yang keempat ada produk pengganti jasa, yang kelima adanya pemasok atau supplier, dan yang terakhir adanya customer atau pelanggan. Kemudian, ada beberapa strategi sistem informasi untuk menghadapi persaingan yang kompetitif. Di antaranya dengan adanya kebijakan biaya rendah. Yang kedua, sinergi untuk menurunkan biaya dan menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan utama dengan cara berpikir tentang cara-cara yang tepat meningkatkan sistem kompetensi inti. Selanjutnya ada pula yang disebut dengan strategi berbasis jaringan atau ketersediaan internet dan teknologi jaringan telah mengilhami strategi yang mengambil keuntungan dari kemampuan perusahaan untuk menciptakan jaringan. Strategi ini dapat membangun komunitas kesetiaan pelanggan, kesenangan, dan membangun ikatan unik pelanggan. Dan yang terakhir ada beberapa cara dalam menggunakan sistem untuk keperluan kompetitif dalam hal permasalahan manajemen. Yang pertama, mempertahankan keunggulan kompetitif dengan cara memastikan keuntungan jangka panjang. Yang kedua, menyelaraskan dengan tujuan bisnis dengan cara menggunakan teknologi informasi dalam setiap usaha. Dan yang ketiga adalah dengan cara mengelola transisi strategis. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi saya khususnya dan tentunya bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan see you next video. Bye-bye.